Pernah gak sih kalian bertanya-tanya tentang emangnya Ramadan yang berkualitas itu kayak gimana ya? Kita selalu bertanya-tanya seperti itu. Ternyata ya teman-teman, keutamaan puasa di bulan Ramadan itu cuma bisa dirasakan sama orang-orang yang puasanya berkualitas. Nah loh, jangan-jangan kita gak berkualitas. Nauzubillah, jangan sampai ya. Berarti gak semua orang dong bisa ngerasain keistimewaannya bulan ini. Kalau kita aja cuek dan gak mau memanfaatin setiap detik di dalam keberkahannya, setiap detik di dalamnya, contohnya gini, mereka gak akan bisa ngerasain keberkahan Ramadan kalau gak pernah menjadikan Ramadan sebagai latihan untuk bersyukur. Ibaratkan sebuah imbalan gitu ya, kita cuma akan dapat imbalan setimpal sesuai dengan apa yang kita beri dan kerjakan. Itu berlaku pada setiap amalan. Ya, istilahnya surga itu mahal loh. Juga bukan hanya sekedar ungkapan gitu, aku ingin masuk surga, enggak gitu. Surga itu cuma bisa diberikan untuk mereka yang pantas memasukinya, bukan untuk mereka yang amalannya biasa-biasa aja. Tapi gak menutup kemungkinan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala udah memberikan rahmatnya, siapapun bisa memasuki surga. Cuma Allah lah yang punya hak untuk memilih siapa hamba yang pantas diberi surga. Makanya penting banget bagi kita untuk menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya puasa kita. Karena itu puasa kita jangan sampai seperti puasa pada umumnya, yaitu cuma menahan haus dan lapar. Nah, ada 3 kategori kualitas puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa umum. Nah, kalau tipe puasa yang kayak gini, puasanya tuh cuma nahan diri dan lapar aja. Nah, puasa yang kayak gini tuh puasanya cuma nahan diri dari lapar, dahaga, dan beberapa hal yang bisa membatalkan puasa secara fisik. Mereka yang menahan haus dan lapar cuma memenuhi kewajiban dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Pastinya banyak banget dari kita yang terjebak dengan puasa umum ini. Emang sih nggak akan ngebatalin, tapi tetap aja sayang banget kalau disia-siain. Gitu aja bahkan Rasulullah SAW bersabda, bahkan Rasulullah SAW juga bilang kalau kualitas puasa yang seperti ini yang gak akan mendapat apa-apa selain lapar dan dahaga aja. Ada nih di hadisnya, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang mereka peroleh kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Nah, yang kedua itu puasa khusus. Puasa ini disematkan pada mereka yang puasanya gak sekedar nahan lapar dan dahaga, tapi bisa menahan diri dari hawa nafsu yang bisa merusak amalan puasa itu sendiri, seperti menjaga penglihatan, pikiran, lidah, tangan, dan berbagai hal lainnya yang akan menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Puasa yang kayak ginilah yang gak sekedar menjalankan kewajiban, tapi juga akan memperoleh berkat rahmat dan magfirahnya dari Allah. Mereka yang puasa khusus akan paham betul bahwa Ramadan itu adalah pembinaan untuk kita sabar. Makanya kesabaran ini mereka terapkan dalam segala aktivitas. Enggak cuma menahan diri aja untuk tidak makan dan minum, tapi juga nahan diri untuk gak berbuat maksiat. Nah, terus yang ketiga nih, ini puasa sangat khusus. Kalau misalkan diibaratkan bil khusus mungkin ya. Puasa ini yang merupakan puasa para nabi dan rasul, yaitu puasanya gak cuma nahan lapar, gak cuma nahan haus, gak cuma menahan dari penglihatan, pandangan, pikiran, dan lain-lain, tetapi mereka puasa hati yang gak bercita-cita atau menginginkan sesuatu kecuali hanya menginginkan keriduan Allah. Mereka ini yang tekad, niat, pikiran, dan cita-citanya itu hanya untuk mengharapkan keriduan Allah aja. Hebat ya kalau misalkan para nabi gitu kan. Nah, kita di mana dong biar kita berkualitas? Kalau misalkan kita pengen berkualitas, kita harus puasanya khusus yang tadi, yang gak cuma menahan lapar dan haus aja, tetapi kita bisa menahan puasa kita dari penglihatan, kita harus dijaga, harus puasa juga tuh. Telinga kita juga harus puasa juga, mulut kita juga harus puasa, mata kita juga harus puasa. Nah, berarti kan gak cuma dapat
lapar dan haus aja kan, tapi kita bisa puasa dari segala hal yang bisa mengakibatkan kita menjadi batal atau merusak puasa kita. Serem banget kan kalau misalkan kita ngerasa puasa kita udah bener, padahal itu udah kita rusak dengan hal-hal yang tidak baik. Kayak misalkan kita ngegosip lah, melihat hal-hal yang tidak harusnya kita lihat, atau mendengar hal-hal yang harusnya kita tidak dengar. Nauzubillahi min dzalik. Oke, berakhirlah podcast untuk kali ini. Seperti biasa, aku akan kasih kalian quotes yang sepertinya kalian bosen ya dengan quotes-quotes aku. Dosa tak akan terlihat seperti dosa saat kita mulai biasa. Jadi, hati-hati dengan dosa.